Minggu lalu saya sempat nyobain mau main game gitu ya, buka Epic Games, ternyata gagal. Diutak-atik, coba berkali-kali gagal terus sampai dihapus, masih gagal, mau download ulang, nggak bisa dong ternyata. Jadi minggu lalu habis gagal buka Epic Games dan capek ngotak-ngatik, belakangan baru ketahuan bahwa ternyata bukan Epicnya yang bermasalah, tapi AWS-nya yang lagi down. Apa lagi AWS ini? Amazon Web Services atau AWS. Ternyata dia menghandle banyak sekali layanan online penting yang dipakai orang di seluruh dunia dan dialah yang down saat itu. Dari layanan gaming seperti Epic Games dan Roblox kena, sosial media macam Reddit dan Snapchat kena, bahkan taksi online macam Uber dan Lyft di Amerika Serikat juga ikutan kena, bre. AWS sendiri hanyalah satu dari segelintir cloud provider gede yang ada di dunia, di mana provider lain pun dimiliki perusahaan raksasa macam Microsoft, Google, Alibaba Group, dan Huawei. Dan yang bikin gila adalah bahwa ini tadi baru satu. Ada banyak banget hal lain yang memegang kunci dari internet yang bisa down kapan aja. Jadi lumayan serem juga ngebayangin bahwa kehidupan kita sekarang ini kan bergantung banget sama internet. Nah, ternyata kehidupan kita ini bergantung banget sama perusahaan-perusahaan gede tadi, bre. Kok bisa? Gimana kira-kira cara kerjanya internet sampai tadi ada satu perusahaan down, yang lainnya juga ikut kena dampaknya. Di sini saya akan coba jelaskan dengan singkat, jadi mungkin akan ada banyak hal yang miss, dan kalau memang itu terjadi silahkan dikoreksi di kolom komentar. Kita mulai dari rumah dulu aja. Sekarang ini di setiap rumah harusnya sih udah ada banyak gadget kali ya. Selain PC, laptop, ada banyak smartphone, tablet, CCTV, dan banyak lagi lainnya, dan semuanya connect ke jaringan yang sama, kita sebut Wi-Fi. Bahkan tidak jarang di rumah-rumah itu ada yang punya server mini, macam tempat penyimpanan terpusat yang bisa diakses sama semua orang di rumah. Kalau di sini saya pakai bantuan NAS, jadi ada satu PC kecil gitu ya, terus di situ diisi semua data pekerjaan, data hiburan, film dan sejenisnya, dan semua orang yang ada di rumah ini bisa mengakses langsung lewat servernya. Nggak perlu nge-share satu sama lain, semuanya udah ada di satu tempat. Nah, kurang lebih internet itu ya kayak jaringan di dalam rumah itu, tapi bedanya jaringannya adalah untuk seluruh dunia. Dan kalau tadi di rumah servernya cuma satu udah cukup, kalau untuk menghandle seluruh dunia servernya jumlahnya ada banyak banget, bre. Ini adalah diagram bagaimana internet bekerja yang di-generate oleh AI setelah ngobrol panjang lebar sama saya. Generate gambarnya aja lumayan lama loh tadi. Jadi ceritanya setiap device yang ada di rumah kita, PC, laptop, HP tadi, semuanya punya alamat device-nya masing-masing yang disebut dengan IP address. ROG nggak selalu terlihat gahar. Cukup diganti warna dan ditempel foto Miku langsung jadi spesial, bre. Project kolaborasi Asus ROG dengan virtual popstar Hatsune Miku ngasih kita performance dan premium quality ROG dengan tema Hatsune Miku yang pastinya limited edition. Kamu bisa bangun full PC setup dengan motherboard, CPU cooler, GPU, monitor, casing, power supply, sampai aksesoris Hatsune Miku. Gimana? Cakep kan? Selengkapnya cek link di bawah. Masing-masing device ini tadi dapat IP address-nya dari router atau modem. Jadi nggak tiba-tiba dapat IP address, nggak. Harus connect dulu ke sana baru dikasih IP. Nah, IP yang dikasih ke device ini tadi disebut dengan nama local IP. Jadi yang bisa baca, yang tahu IP-nya cuma si router atau modemnya aja. Orang lain yang di luar ya nggak bisa ngeliat, karena di sana nanti akan ada pembagian IP sendiri lewat router dan modemnya mereka masing-masing. Saat kita pengen buka satu website, maka device kita ini akan mengirim request data ke router atau modem. Kemudian router atau modem ini akan melakukan sesuatu yang disebut dengan nama NAT, Network Address Translation, yang fungsinya nge-map IP lokal tadi ke IP publik. IP publik ini boleh dibilang adalah alamat rumah kita saat berada di dalam internet. Sedangkan IP lokal adalah alamat device yang ada di dalam rumahnya. Begitu dari modem keluar pakai IP publik, datanya ini tadi akan langsung dikirim ke ISP, Internet Service Provider, macam Telkom, Biznet, apalagi Iconnet, dan ada banyak lagi di Indonesia. Nah, data yang masuk dari user ini sama ISP dikumpulin ke POP, Points of Presence, untuk nantinya diteruskan lagi ke tempat yang lebih jauh. Jadi ya ibaratnya POP ini semacam router tapi bukan di dalam rumah, tapi router untuk menghandle ribuan rumah gitu kali ya. Dan tergantung dari kemampuan masing-masing, satu POP bisa memanage hingga ratusan ribu user. Dan biasanya POP ini masih ada di dalam kota yang sama. Perjalanan datanya masih jauh, bre. Dari POP request kita diteruskan ke IXP, Internet Exchange
exchange point, atau ada yang nyebut juga regional backbone. Jadi kalau tadi di rumah ada router, terus keluar dari rumah ada POP, ini router untuk satu kota gitu ya. Nah, maju lagi ada router untuk satu negara, namanya IXP, bre. Nah, begitu datanya nyampe IXP, ini yang asik karena data tadi bisa diteruskan ke luar negeri, tapi bisa juga langsung diproses di dalam negeri biar lebih cepat. Jadi kalau mungkin website atau mungkin cloud storage yang akan kita akses itu ada di dalam Indonesia, maka data tadi nggak perlu diteruskan ke luar negeri. Langsung dari IXP diarahkan ke servernya masing-masing untuk langsung bisa kita akses. Jadi di HP langsung muncul tuh kebuka. Tapi kalau ternyata servernya ini tadi tidak di Indonesia, maka datanya harus lanjut lagi dikirim ke luar negeri. Pengiriman data ini dilakukan lewat kabel fiber optik bawah laut ke tempat yang namanya Tier 1 Networks. Saat ini ada 8 Tier 1 Networks carrier yang beroperasi di seluruh dunia. Nah, dari sini langsung diarahkan ke penyedia layanannya untuk selanjutnya bisa kita akses. Terus apa yang terjadi minggu lalu? AWS itu ada di mana? Siapa dia? Kok dia bisa down dan bikin banyak layanan ikutan down? AWS adalah sebuah cloud provider dan yang kemarin down adalah untuk US East 1 region yang kebetulan menghandle layanan yang dinikmati di banyak negara. Jadi yang kemarin terjadi untuk saya adalah request saya untuk buka Epic Games keluar dari PC, terus keluar dari rumah, masuk ke POP, diteruskan ke IXP, dan langsung pergi ke luar negeri menuju Tier 1 Networks. Yang setelah itu diteruskan ke AWS US East 1 region untuk nantinya bisa dipakai untuk membuka layanan Epic Games. Tapi karena AWS-nya bermasalah, maka semua layanan yang ada di bawahnya nggak bisa dibuka semua. Sampai sini kita pause dulu. Bahwa saat kita buka sebuah layanan, buka website gitu ya, itu terjadi hampir seketika. Bahkan kalau agak lemot dikit aja kita langsung komplain, bre. Entah komplain layanan yang jelek, ISP-nya yang jelek, modemnya yang jelek, dan sejenisnya. Padahal ini tadi aktualnya data kita itu harus menempuh jarak yang sebegitu jauhnya dan semuanya bisa diproses hampir seketika. Luar biasa. Nah, yang terjadi kemarin itu baru satu AWS aja yang down, bre. Bayangin kalau ada Tier 1 Networks yang down, atau mungkin ada kabel bawah laut yang putus, atau mungkin ada IXP yang bermasalah. Bisa dibayangin sendiri ada berapa banyak orang yang internetnya bisa bubar. Tapi apakah iya kalau sampai terjadi masalah seperti itu bakal ada bencana internet? Iya, kalau parah sih bisa jadi ya. Tapi tahukah kamu bahwa ternyata ada banyak kejadian serupa seperti yang terjadi minggu lalu? Bulan September 2025 kemarin, kabel fiber optik di Laut Merah putus kena jangkar kapal. Untungnya kejadian ini nggak bikin internet bubar, tapi hanya peningkatan latency yang terjadi di banyak negara di Asia, Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa. Dan tahukah kamu bahwa di awal bulan Oktober ini, tepatnya tanggal 9 Oktober 2025, Steam juga mengalami hal yang hampir mirip dengan Epic Games kemarin. Bedanya bukan karena cloud providernya bermasalah, tapi Tier 1 Networks-nya. Lumen, salah satu dari 8 Tier 1 carrier di dunia, down selama 41 menit. Bukan hanya Steam, tapi banyak sekali koneksi internet yang menghubungkan US, Brazil, Hong Kong, dan Eropa terkena dampaknya. Hanya saja kejadian awal bulan kemarin dampaknya tidak semesif kasus AWS minggu lalu. Internet saat ini udah bener-bener jadi kebutuhan, mungkin boleh dibilang primer banget kali ya. Bahkan saya dengar ada banyak orang rela nggak makan hanya demi bisa beli gadget yang bagus dan internet yang kencang yang bisa aktif terus-terusan. Dan tanpa kita sadari ternyata hanya dengan gangguan kecil aja bisa menyebabkan internet bermasalah. Dan kalau gangguan ini terjadi dalam skala yang sedikit lebih besar lagi, maka akan bisa terjadi bencana internet. Gangguan yang terjadi minggu lalu bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir, dan udah pasti bukan yang paling parah. Mereka bukan glitch yang bisa kita lupakan begitu saja. Mereka adalah sebuah reminder bahwa ternyata kehidupan kita sekarang ini bener-bener ada di ujung tanduk, bre. Cukup ada gangguan kecil bisa membuat roda perekonomian bubar. Kalau yang terkena adalah jaringan perbankan, atau mungkin di Indonesia jaringan taksi online tiba-tiba down selama 1 hari, kira-kira apa yang bakal terjadi sekarang? Jadi sepertinya di tengah kecanggihan teknologi yang semakin berkembang, gak ada salahnya kita berhenti sebentar untuk lihat kanan kiri dan cari alternatif lain. Gimana ceritanya kalau seandainya semua layanan tadi nggak bisa kita akses lagi? Kira-kira kalau mau pergi jalan kaki enak kali ya?